Tujuan pembelajaran. 1. Bagaimana kita mendefinisikan abnormalitas dan mengklasifikasikan gangguan mental? 1. 2. Apa kelebihan dan kekurangan dari klasifikasi? 1. 3. Seberapa umum gangguan mental? Gangguan mana yang paling sering terjadi? 1. 4. Mengapa kita memerlukan pendekatan berbasis penelitian dalam psikologi abnormal? 1. 5. Bagaimana kita mengumpulkan informasi tentang gangguan mental? 1. 6. Jenis desain penelitian apa yang digunakan untuk meneliti psikologi abnormal? Psikologi abnormal. Psikologi abnormal berkaitan dengan pemahaman tentang sifat, penyebab, dan pengobatan gangguan mental. Topik dan permasalahan dalam bidang ini ada di sekitar kita setiap hari. Anda hanya perlu membaca koran, membolak-balik majalah, menjelajahi internet, atau menonton film untuk menemukan beberapa isu yang dihadapi oleh para klinisi dan peneliti dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap minggu, ada selebriti yang muncul di berita karena masalah narkoba atau alkohol, gangguan makan, atau kesulitan psikologis lainnya. Banyak buku yang menceritakan pengalaman pribadi dalam menghadapi skizofrenia, depresi, fobia, dan serangan panik. Film dan acara TV sering menggambarkan aspek perilaku abnormal dengan tingkat akurasi yang beragam. Kemudian, ada juga berita tragis tentang ibu yang membunuh anaknya, di mana depresi, skizofrenia, atau masalah pasca persalinan tampaknya menjadi faktor yang berperan. Psikologi abnormal juga bisa ditemukan lebih dekat dengan kehidupan kita. Jika Anda berjalan di sekitar kampus, Anda mungkin akan melihat selebaran tentang kelompok dukungan sebaya untuk orang-orang dengan gangguan makan, depresi, dan berbagai gangguan lainnya. Anda mungkin bahkan mengenal seseorang yang mengalami masalah klinis. Bisa jadi sepupu Anda kecanduan kokain, teman sekamar Anda menderita bulimia, atau kakek, nenek Anda mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit Alzheimer. Bisa juga rekan kerja ibu Anda yang dirawat di rumah sakit karena depresi, tetangga Anda yang takut keluar rumah, atau seseorang di pusat kebugaran yang berolahraga secara berlebihan meskipun tubuhnya sudah sangat kurus. Atau mungkin juga gelandangan yang mengenakan topi dari aluminium foil dan berteriak, "Jangan ganggu aku." Kepada suara-suara yang hanya dia dengar, masalah dalam psikologi abnormal menarik perhatian kita, menuntut perhatian, dan membangkitkan kepedulian. Masalah ini juga memunculkan banyak pertanyaan. Untuk menggambarkannya lebih lanjut, mari kita pertimbangkan dua kasus klinis berikut. Monique adalah seorang mahasiswa hukum berusia 24 tahun. Ia menarik, berpakaian rapi, dan jelas sangat cerdas. Jika Anda bertemu dengannya, Anda mungkin berpikir bahwa ia tidak memiliki banyak masalah dalam hidupnya. Namun, Monique telah mengonsumsi alkohol sejak usia 14 tahun dan merokok ganja setiap hari. Meskipun ia menggambarkan dirinya sebagai hanya peminum sosial, ia mengkonsumsi 4 atau 5 gelas anggur saat keluar bersama teman-temannya, dan juga minum beberapa gelas anggur saat sendirian di apartemennya pada malam hari. Ia sering melewatkan kelas pagi karena merasa terlalu mabuk untuk bangun dari tempat tidur. Beberapa kali, konsumsi alkoholnya menyebabkan ia mengalami kehilangan ingatan sementara, blackout. Meskipun ia menyangkal memiliki masalah dengan alkohol, Monique mengakui bahwa teman dan keluarganya mulai sangat mengkhawatirkan kebiasaannya dan menyarankan agar ia mencari bantuan. Namun, Monique berkata, "Aku tidak berpikir bahwa aku seorang pecandu alkohol karena aku tidak pernah minum di pagi hari." Minggu sebelumnya, ia memutuskan untuk berhenti merokok ganja sepenuhnya karena khawatir memiliki masalah kecanduan. Namun, ia mendapati dirinya tidak bisa berhenti dan kembali mengkonsumsinya secara teratur. John berasal dari keluarga tanpa riwayat penyakit mental. Ia lahir secara normal dan tumbuh dengan perkembangan yang tampaknya juga normal saat masih anak-anak. Namun, pada usia 21 tahun, John mulai mendengar suara-suara dan percaya bahwa ada konspirasi yang ditujukan kepadanya. Sejak saat itu, ia telah menggunakan berbagai jenis obat antipsikotik. Meskipun obat-obatan ini sedikit membantu, ia masih mengalami gejala psikosis. Sekarang, di usianya yang ke-46, John tidak dapat bekerja sejak pertama kali ia jatuh sakit. Ia juga telah beberapa kali dirawat di rumah sakit. Saat ini, John tinggal di tempat penampungan khusus, meskipun ia tetap berhubungan dengan orang tua dan kakak laki-lakinya. Mungkin Anda memiliki pertanyaan saat membaca kisah Monique dan John. Misalnya, karena Monique tidak minum di pagi hari, Anda mungkin bertanya-tanya apakah ia benar-benar memiliki masalah alkohol yang serius.
Jawabannya, iya, ia memang memiliki masalah alkohol yang serius. Ini berkaitan dengan kriteria yang harus dipenuhi sebelum seseorang mendapatkan diagnosis tertentu. Atau mungkin Anda penasaran apakah ada anggota keluarga Monique yang juga memiliki masalah alkohol? Jawabannya, ada. Ini adalah pertanyaan tentang agregasi keluarga, yaitu, apakah suatu gangguan cenderung terjadi dalam keluarga? Anda mungkin juga penasaran dengan apa yang terjadi pada John dan mengapa ia mendengar suara-suara. Pertanyaan tentang usia munculnya gejala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya juga mungkin muncul di benak Anda. John mengalami skizofrenia, gangguan yang sering muncul pada masa remaja akhir atau awal masa dewasa. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus John, tidak jarang seseorang yang mengembangkan skizofrenia mengalami perkembangan yang normal sebelum tiba-tiba jatuh sakit. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang kasus dan pengobatan John dalam penelitian Val Maggia dan rekan-rekannya, 2008. Kasus-kasus ini, yang menggambarkan orang-orang nyata, memberikan gambaran tentang betapa besarnya dampak gangguan mental dalam mengubah kehidupan seseorang. Sulit untuk membaca tentang kesulitan semacam ini tanpa merasa belas kasih terhadap mereka yang sedang berjuang. Namun, selain belas kasih, para klinisi dan peneliti yang ingin membantu orang seperti Monique dan John juga harus memiliki atribut dan keterampilan lain. Jika kita ingin memahami gangguan mental, kita harus belajar mengajukan pertanyaan yang tepat agar dapat membantu pasien serta keluarga mereka yang mengalami gangguan mental. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan inti dari pendekatan berbasis penelitian yang menggunakan metode ilmiah dan observasi yang cermat untuk memahami psikologi abnormal. Mengajukan pertanyaan adalah aspek penting dalam menjadi seorang psikolog. Psikologi adalah bidang yang menarik, dan psikologi abnormal adalah salah satu area yang paling menarik dalam ilmu psikologi, meskipun kami mungkin sedikit bias. Para psikolog dilatih untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan penelitian. Meskipun tidak semua orang yang belajar psikologi abnormal, yang juga disebut sebagai psikopatologi, melakukan penelitian, mereka tetap sangat bergantung pada keterampilan ilmiah mereka, termasuk kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan menyusun informasi dengan cara yang logis dan koheren. Sebagai contoh, ketika seorang klinisi pertama kali bertemu dengan pasien baru, ia akan mengajukan banyak pertanyaan untuk memahami masalah yang dihadapi orang tersebut. Selain itu, klinisi juga akan mengandalkan penelitian terkini untuk memilih metode pengobatan yang paling efektif. Pengobatan terbaik 20, 10, atau bahkan 5 tahun yang lalu mungkin tidak lagi menjadi pengobatan terbaik saat ini. Ilmu pengetahuan terus berkembang, dan penelitian adalah mesin penggerak dari semua kemajuan ini. Dalam bab ini, kita akan menguraikan bidang psikologi abnormal serta berbagai pelatihan dan aktivitas yang dilakukan oleh para profesional di bidang ini. Pertama, kita akan membahas bagaimana perilaku abnormal didefinisikan dan diklasifikasikan, sehingga para peneliti dan profesional kesehatan mental dapat berkomunikasi satu sama lain mengenai pasien yang mereka tangani. Beberapa isu di dalamnya mungkin lebih kompleks dan kontroversial daripada yang Anda bayangkan. Kita juga akan membahas informasi dasar mengenai seberapa luas gangguan perilaku dalam populasi secara umum. Anda akan melihat bahwa bagian besar dari bab ini didedikasikan untuk penelitian. Kami berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan bagaimana perilaku abnormal dipelajari. Penelitian adalah inti dari kemajuan dan pengetahuan dalam psikologi abnormal. Semakin banyak Anda memahami cara penelitian dilakukan, semakin cerdas dan sadar Anda dalam menafsirkan temuan penelitian, baik yang benar maupun yang tidak.